Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Safi Martanti dari Universitas Muhammadiyah Magelang, program studi S1 Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang klasifikasi bentuk-bentuk sumber belajar menurut AECT atau Association for Educational Communication and Technology. Sebelum kita ke klasifikasinya, teman-teman tahu nggak apa itu uh, sumber belajar? Nah, menurut AECT ini, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar, baik berupa pesan ataupun orang, bahan, alat, teknik maupun lingkungan. Memahami klasifikasi sumber belajar itu sangat penting dalam pengembangan media pembelajaran agar materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan secara efektif dan tepat sasaran. Nah, tujuan presentasi ini adalah untuk mengenal ada 6 klasifikasi sumber belajar menurut AECT. Ada apa aja? Ini dibagi dua. Yang pertama itu pesan, orang, dan bahan. Itu merupakan komponen inti yang mencakup informasi, sumber daya manusia, serta materi fisik atau digital yang digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, alat, teknik, dan juga lingkungan itu mencakup hanya perangkat pendukung dan juga metode penyampaian, serta situasi fisik maupun sosial yang mengelilingi pembelajaran. Klasifikasi yang pertama itu pesan. Nah, pesan adalah informasi yang disampaikan dalam proses pembelajaran, dan ini itu mencakup segala bentuk konten yang membawa pesan edukatif kepada pembelajar gitu. Jadi ini tuh berkaitan dengan informasi atau juga materi ajaran yang ingin disampaikan kepada siswa. Bentuknya itu bisa berupa cerita rakyat atau mungkin nasihat, teori-teori pembelajaran atau kurikulum formal yang memang sengaja disusun agar siswa itu dapat ilmu yang baru gitu. Lanjut yang kedua, orang atau people. Orang itu merupakan sumber belajar yang sangat penting melalui interaksi sosial. Ini mencakup dari guru, tutor, atau mungkin teman sebayanya sendiri, hingga para ahli di bidang tertentu yang dapat memberikan pengetahuan secara langsung. Peran interaksi sosial dalam pembelajaran memungkinkan terjadinya kita bisa jadi bertukar ide, terus diskusi, dan pemahaman yang lebih mendalam melalui pengalaman bersama. Selanjutnya, bahan atau materials. Bahan sebagai sumber belajar itu mencakup segala bentuk materi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran seperti adanya bahan cetak atau mungkin audio dan juga visual. Contohnya poster atau mungkin buku modul atau mungkin bisa jadi rekaman audio pembelajaran. Selanjutnya, tools atau alat. Alat adalah perangkat yang membantu proses belajar agar lebih efektif dan juga efisien. Contoh penggunaan alat dalam pembelajaran meliputi penggunaan komputer untuk riset, terus proyektor untuk presentasi visual, serta berbagai alat peraga untuk mendemonstrasikan konsep secara nyata. Penggunaan alat yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperjelas materi yang kompleks. Jadi jika bahan tadi itu adalah isi pesannya, maka alat ini itu adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada siswa. Ya, contohnya tadi LCD atau mungkin laptop, terus televisi, papan tulis, gitu-gitu. Selanjutnya teknik. Teknik itu merupakan metode atau strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan instruksional. Contoh penerapan teknik ini contohnya diskusi kelompok untuk bertukar ide, terus simulasi praktik langsung di kelas maupun di luar kelas, studi kasus untuk pemecahan masalah nyata,
gitu. Jadi penerapan metode yang tepat ini akan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa secara signifikan. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan itu adalah kondisi fisik dan sosial di sekitar pembelajar yang mendukung proses belajar. Contohnya, ruang kelas yang rapi itu akan menciptakan suasana yang enak dan nyaman untuk belajar. Terus perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap, suasana belajar yang kondusif dan interaktif. Selanjutnya, ringkasan dari 6 klasifikasi tadi, klasifikasi sumber belajar. Yang pertama, pesan itu sebagai informasi yang disampaikan. Kalau yang orang itu adanya kayak diibaratin gurunya, terus tutornya atau ahlinya. Kalau bahan itu bahan cetak, entah itu bahan cetaknya atau audio visual. Kemudian alat itu perangkat yang mendukung seperti adanya komputer atau proyektor. Kemudian teknik itu metode atau strategi pembelajaran yang akan disampaikan untuk siswa-siswa. Lingkungan itu kondisi fisik dan sosial, lingkungan sosial sekitar. Kemudian manfaatnya memahami klasifikasi ini itu adalah agar pendidik itu dapat memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nun wa qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.